Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Irfanto, guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 14 Surabaya. Saat ini saya juga merupakan mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPDK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung sebagian dari tugas uji kinerja dalam program pendidikan profesi guru. Kegiatan pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5 dengan materi zakat, infak, dan sedekah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5B hari ini? Untuk pembelajaran kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kita dimudahkan oleh Allah, baik nanti ketika menerima ilmu maupun nanti ketika menjawab semua pertanyaan pada pembelajaran hari ini. Ayo, sigap berdoa. Doaen raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai untuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Diharapkan untuk semua berdiri dari bangkunya masing-masing. Silakan berdiri. Baik. Hitungan 1 sampai 3. Semuanya silakan didengarkan sesuai dengan lagu yang nanti akan Pak Irfan putar. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Irfan tanya dulu, zakat itu apa ya? Ada yang berani menjawab? Ajukan tangan. Wah, baik. Mbak Filia, silakan Mbak Filia. Kepada orang yang berhak. Oke, benar. Ada jawaban yang lain selain dari Mbak Filia? Mas Said? Bersedekah, Pak. Bersedekah. Oke, ada yang lain lagi? Mbak Keisha? Memberikan beras di bulan Ramadan, Pak. Oh, baik. Semuanya artinya sama. Yang pada akhirnya ya, intinya adalah kata memberikan harta kita kepada orang yang lebih berhak. Ya, artinya apa? Zakat itu adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang yang berhak untuk menerima.
evaluasi lagi. Pakai dengan cara apa? Dengan cara kita tepuk. Nah, kalau Pak Irfan nyebutnya tepuk 1 berarti harus tepuk berapa? 1. Kalau Pak Irfan nyebutkan tepuknya 2 berarti harus tepuk 2. Kalau Pak Irfan nyebutnya tepuk 3 berarti harus tepuk 3. Oke, baik. Harus disebutkan juga. Kalau Pak Irfan bilang tepuk 1, paham? Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1. 1. 1 itu 1, tidak 2. 1 toh. Ulangi lagi. 1. 2. 3. Oh, ada yang kurang konsentrasi. Ulangi lagi. Tepuk 3. Oke, baik. Terima kasih buat kita semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, seperti yang sudah Pak Irfan sampaikan di awal tadi tentang zakat itu apa. Sekarang kita akan bahas bersama-sama di sini berkaitan dengan materi zakat fitrah dan zakat mal. Nah, tadi sudah kita bahas bersama-sama materi zakat itu apa. Nah, apa itu zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang ini adalah kewajiban untuk memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Tujuan utama dari ibadah zakat ini adalah 1. Membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Ada yang tahu kikir itu apa? Nah, kikir itu pelit banget. Mau ngeluarkan uang 500 itu kalau orang yang pelit itu rasanya kayak apa? Kayak susah banget. Eman banget ya. Nah, istilahnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah membantu orang yang kurang mampu. Di sekitar kita banyak sekali orang yang kurang mampu. Bukan hanya orang yang ada di sekitaran kita, maksudnya tetangga kita yang barangkali ada yang belum bisa untuk makan dalam satu hari itu 3 kali. Kalau biasanya kita makan kan 3 kali ya. Iya. Kalau ada yang merasa kurang mampu, artinya apa? Makan 1 kali dalam satu hari itu berat. Kalau orang yang tidak punya uang, baik itu untuk dibelikan beras, baik itu untuk dibelikan lauk pauk, ya, lauk pauk. Artinya apa? Nggak mungkin kalau kita ada berasnya hanya makan beras tok, tidak ada lauk pauknya, ya. Otomatis kan banyak. Ketika nanti lauk pauknya ada, pasti ada nasinya juga. Nah, bahkan ada yang lebih lengkap, ada sayurnya, ada buahnya, dan lain sebagainya. Ya, oke. Yang ketiga adalah menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Ya, ketika kita menunaikan ibadah zakat, artinya kita membantu untuk mengurangi kriminalitas dalam lingkungan sekitar kita. Artinya apa? Orang yang merasa kelaparan, orang yang merasa tidak punya uang, muncul sifat mencurinya, muncul sifat untuk membunuh, mengambil hak orang lain itu dari apa? Dari ia merasa lapar. Nah, kalau sudah lapar, gimana caranya aku untuk hidup ya? Udah tak nolong aja lah, tak nolong atau mencuri aja. Nah, kebanyakan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita tidak memiliki rasa empati untuk memberi, biarin aku makan sendiri. Aku tak jajan sendiri, biarin temanku biar kelaparan, biar meninggal aja. Alhamdulillah. Jangan sampai seperti itu, ya. Ketika kita memiliki harta yang lebih, usahakan kita juga harus peduli terhadap sesama saudara muslim kita yang lainnya. Artinya apa? Kita wajib hukumnya untuk mengeluarkan harta kita, ya, membantu saudara kita. Ketika ada temannya yang nggak bawa uang 1, ya sudah, entah itu hanya sekedar uang 1000, nggak apa, nggak masalah. Toh juga nanti akan dibalas oleh Allah nanti di kemudian hari. Baik itu nanti dibalas oleh Allah di dalam bumi maupun nanti dibalas oleh Allah nanti kelak di akhirat. Oke. Zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Keisha tadi, zakat yang dikeluarkan lewat beras, Pak. Nah, boleh nggak apa-apa? Ya. Itu yang
kita keluarkan atau dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sebagai apa? Penyucian diri dari dosa-dosa kita, dari harta-harta kita yang barangkali naudzubillah diselipin dari hasil-hasil yang tidak baik. Contohnya misalkan kayak gini. Ketika kita tanpa sadari, kita tidak tahu orang tua kita apakah mencari rezeki itu secara halal atau dengan cara yang curang. Ya, kan kita kan kebanyakan yang kita tidak tahu asal muasalnya, entah itu nanti nyampe rumah makan tinggal makan, minum tinggal minum, ya, jajan ada jajan tinggal jajan. Tapi kita tidak tahu asal muasal uang yang didapat oleh orang tua kita itu dari mana. Oleh karena itu perintah di dalam agama kita untuk melaksanakan zakat fitrah itu digunakan untuk ini, menyucikan diri di bulan Ramadan. Artinya apa? Harta yang sudah kita dapatkan, ya, harta yang didapatkan oleh orang tua kita itu disucikan supaya terhindar dari yang namanya dosa. Nah, waktu pelaksanaannya wajib dikeluarkan sebelum Idul Fitri, setelah menjalani puasa Ramadan selama sebulan penuh. Pak, kalau seumpama kita keluarkan setelah Ramadan, apakah boleh? Kalau dikeluarkan setelah Ramadan, artinya bukan dinamakan zakat fitrah, melainkan apa? Hanya seperti pahala sedekah. Pak, boleh Pak dalam bentuk beras? Silakan. Dalam bentuk beras boleh, dalam bentuk pakaian juga boleh, dalam bentuk yang lainnya pun juga boleh. Ya, semuanya boleh. Tapi ketika dikeluarkan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, bukan lagi namanya zakat fitri atau fitrah, ya. Oke, bentuk zakatnya berupa makanan pokok seperti beras, tadi yang sudah disebutkan juga sama Mbak Aisyah, ya, sebanyak 2,5 kilogram per orang dalam satu keluarga, ya. Pak, satu keluarga berarti ayah, ibu, aku, adik-adik, itu berarti 2,5 toh? Enggak. Artinya apa? Per kepala adalah 2,5 kilogram. Ya, per kepala itu gimana? Ayah 2,5 kilogram, ibu 2,5 kilogram, kayak gitu, ya. Fungsi utama dari pelaksanaan ibadah zakat fitrah itu sendiri adalah mensucikan diri setelah berpuasa dan membantu fakir miskin untuk merayakan Idul Fitri. Makanya ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau hari raya Lebaran, bukan hanya kita saja yang senang-senang. Entah itu ada yang menerima angpau dari saudara-saudara kita. Oh Pak, aku dapat 5 juta Pak. Wow, luar biasa. Ya, ada juga yang ketika Lebaran itu yang dinikmati bukan hanya sekedar diberikan uang jajan, tapi dapat jajannya yang lebih banyak, ya. Di antaranya ada coklat, ada kue-kue manis, ya. Ya, sambil juga lihat rayuannya juga manis, ya, dan lain sebagainya, ya. Oke, lanjut lagi. Kita bahas zakat yang berikutnya adalah zakat mal. Zakat dari harta kekayaan. Artinya apa? Zakat yang muncul karena atau asal muasal sebabnya itu adalah ketika kita sudah memiliki harta yang lebih, harta yang sudah sekiranya sudah mencapai nisab, ya. Nah, itu wajib hukumnya kalau kita harus mengeluarkan zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang telah memenuhi syarat tertentu. Ya. Di antara yang pertama adalah syarat nisab. Tadi yang sudah Pak Irfan sampaikan, harta harus mencapai batas minimum tertentu atau nisab yang ditetapkan oleh syariat Islam. Contohnya misalkan, Pak, kalau aku punya harta misalkan uang 100.000, apakah wajib untuk hukumnya melaksanakan zakat mal? Tidak, ya. Kecuali kalau seumpama Mas Said tiba-tiba masih umur berapa Mas sekarang Mas? 11. Umur 11 tahun sudah memegang uang sekitar 2 miliar rupiah, ya. Berarti gimana Mas Said? Ya wajib hukum
waktunya untuk melaksanakan ibadah zakat mal. Ya. Yang kedua adalah syarat haul. Harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun penuh, ya. Artinya sudah sejak mencapai nisab. Artinya apa? Memiliki uang 2 miliar itu bukan hanya 1 hari 2 hari langsung habis, tidak. Ya. 2 miliar itu harus berada atau yang dimiliki oleh Mas Said selama masanya adalah 1 tahun. Tidak hanya sebentar saja. Ya. Gitu. Nomor 3, jenis hartanya meliputi 1 emas, 2 perak, 3 uang simpanan, ya. 4 hasil pertanian dan hasil ternak. Ya. Siapa yang di sini yang di desanya mungkin barangkali ada hasil ternaknya atau lagi beternak, ya. Mungkin ada Mbak Ani mau berternak kambing di desanya? Oh tidak. Ya, ada ternak di desanya? Nggak ada. Oke. Banyak sekarang yang di desa-desa itu lagi mengembangkan untuk terkait dengan peternakan. Ada yang ternak ayam. Ya. Pak, ayam ngapain Pak diternakin Pak? Menghasilkan apa? Ya menghasilkan ayam juga beruntung sekali itu loh. Kalau ayam itu bisa dihasilkan lewat daging ayamnya dan juga hasil telurnya. Yang kedua, ada juga yang beternak tentang apa? Sapi. Nah, ini tadi sudah menjawab sapi. Loh iya loh, jangan salah. Kalau kurban, biasanya musim kurban, para peternak sapi ini sedang berkeliaran untuk berburu sapi-sapi jumbo atau besar. Ya. Yang bahasanya itu sapi-sapi yang gemoy-gemoy, ya. Yang suka berburu seperti itu ya seperti orang-orang yang kaya, sudah kaya raya, ya. Harganya sudah hampir di atas 500 juta di atas, ya. Nah, itu sapi-sapi yang memang diutamakan untuk dikurbankan itu kan memang harus sapinya harus gemuk. Yang keempat adalah besaran zakat. Umumnya ketika zakat mal adalah 2,5% dari total harta yang wajib dizakatkan setiap tahunnya. Ya, artinya zakat mal ini tidak wajib setiap bulan atau setiap hari, tidak, melainkan setiap tahun. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini ada 2. Ada zakat fitrah yang dikeluarkan sekali dalam setahun, ya. Sedangkan zakat mal jika harta mencapai nisab atau tahun, ya. Yang kedua, wajib bagi semua muslim. Yang ketiga, berupa makanan pokok. Yang keempat, waktu sebelum Idul Fitri. Bedanya apa dengan zakat mal, Pak? Nah, yang pertama tadi apa? Ada zakat yang dimana jika harta mencapai nisab atau haul tadi. 2, berupa uang atau barang yang berharga. Ada emas, perak, uang yang disimpan atau yang didepositkan di bank, ya, dan juga hasil ternak, ya. Besarannya adalah 2,5% dari total harta. Sementara waktunya kapan saja kita bisa laksanakan selagi kita sudah mencapai atau setelah haul, ya. Intinya keduanya adalah bertujuan untuk membantu sesama dan membersihkan harta kita. Tujuannya itu. Artinya apa? Ketika tidak melaksanakan zakat, kita juga mendukung banyaknya kriminalitas di negara kita yang merajalela. Intinya apa? Contoh, misalkan kasus yang dekat-dekat ini, ada orang tua yang dimana ketika anaknya itu meminta barang, misalkan minta dibelikan motor atau lain sebagainya, tidak dituruti, akhirnya banyak yang sekarang dibunuh, ya. Anak zaman sekarang itu seperti itu, berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya tidak bisa kita kira, ya. Kalau kita tidak membantu sesama, ya, artinya apa? Pak, ya nggak mungkin Pak kalau kita harus membantu untuk belikan motor, tidak. Dan tidak. Maksudnya apa? Artinya kalau ada saudara kita sekiranya pingin bisa makan lah istilahnya, pingin bisa makan, ya, pingin punya barang atau apapun itu. Sekiranya kalau kita sudah tidak
punya barang itu dan tidak kita pakai lagi, nggak apa-apa, kita pinjamkan saja, ya, atau kita berikan, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita akan diberikan balasan oleh Allah lebih baik, ya. Oke, baik, berikutnya siapa yang menerima zakat? Sebenarnya ini Pak Irfan akan catatkan adalah 8 golongan, tapi Pak Irfan rangkum jadi 4 golongan saja. Yang sementara ini yang Pak Irfan sampaikan untuk PPT-nya Pak Irfan ini. Siapa yang menerima zakat? Islam telah menetapkan 8 golongan yang berhak menerima zakat, atau bisa dikatakan sebagai mustahil. Ya, di antaranya apa saja? Yang pertama ada fakir dan miskin. Ya, orang yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Dalam artian apa? Orang yang sangat membutuhkan sekali. Dasar hidup itu artinya apa? Gak bisa makan, gak bisa minum. Setiap hari gak bisa makan, gak bisa minum, suwakno. Ya. Istilahnya apa? Wis gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa beli beras, gak bisa beli galon air. Ya. Bukan hanya beli galonnya tok ya, galon sekalian airnya. Ya. Masuk galon tok ini gak bisa. Ya. Galon sekalian airnya. Ya. Yang pada akhirnya apa? Mereka butuh untuk bertahan hidup, survival. Ya. Baik, dari penjelasan yang sudah Pak Irfan sampaikan di awal tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Baik, Mas Raffi, apa yang mau perlu ditanyakan Mas Raffi? Bu, apa bedanya zakat sama infak? Oke, bedanya zakat sama infak. Ternyata pertanyaannya bagus loh. Gini, kalau zakat ini sama-sama kita keluarkan dalam bentuk harta atau barang, ya. Tapi kalau infak, ya, ini juga sama kita gunakan untuk atau kita keluarkan dalam bentuk harta atau barang. Bedanya terletak pada waktu pelaksanaannya saja. Ya, tadi Pak Irfan contohkan ada zakat fitrah yang diberikan batasan waktu pelaksanaan dari mulai awal Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, kalau sedangkan zakat mal ini dilaksanakan ketika sudah mencapai nisab atau haul. Sedangkan infak ini adalah ibadah spontanitas kita. Artinya apa? Sekiranya kalau kita punya uang 500 kita mau infakkan tidak apa-apa. Kita tetap masukkan ke dalam kotak infak. 1.000 tidak apa-apa. 5 juta tidak apa-apa. Malah lebih bagus. Begitu ya Mas Raffi ya. Tepuk tangan buat Mas Raffi atas pertanyaannya. Setelah Pak Irfan bentuk kelompok masing-masing, sekarang silakan perhatikan tugas yang ada di depan. Silakan disiapkan untuk 1 kertas saja di setiap kelompok dan nanti ya sesuai dengan perintah yang ada di depan silakan laksanakan dengan baik. Paham sampai sini? Oke. Pak Irfan berikan waktu kira-kira 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya, sesuai dengan perintah yang ada di depan. Sesuai apa yang ditugaskan di sana ya. Menceritakan pengalaman menunaikan zakatnya dulu. Ya, ada yang mewakili. Ya, kelompoknya tadi sudah. Terus habis itu apa lagi? Tugasnya untuk menceritakan apa tadi? Menceritakan pengalaman untuk dari silakan dikata. Ya, harus nggak apa-apa boleh. Ya, ceritakan pengalaman zakat itu gimana? Boleh. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah. Oke, baik. Kali ini kita akan menyaksikan teman-teman kita yang bisa mempresentasikan di depan, ya. Dari mulai kelompok berapa tadi ini tadi? 4. Kelompok 4 terlebih dahulu. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan di depan. 1. Di daerah saya, cara menunaikan zakatnya dengan cara menaruh sembako di masjid atau musola. 2. Tidak apa, asal sesuai dengan
kita naik lomba. Selanjutnya kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok berapa ini Mbak? Kelompok 2 yang diwakilkan oleh Mbak Laika. Dipersilakan untuk maju ke depan Mbak Laika. Agak ke sini Mbak. Nah, yes. Satu, zakat ketika itu aku melaksanakan bersama kedua orang tuaku dengan memasak beras sebanyak 2,5 kg per orang. Oke, tepuk tangan buat jawaban dari kelompok 2. Mbak Laika, boleh dipersilakan duduk kembali. Nah, dari jawaban-jawaban dari teman-teman semuanya, ya, ini dapat Pak Irfan simpulkan. Ketika kita melaksanakan ibadah zakat, otomatis kita wajib hukumnya untuk tahu dulu apa sebenarnya tujuan kita melaksanakan ibadah zakat. Tujuan yang pertama satu, yaitu mensucikan harta kita dari hal-hal yang tidak baik. 2, ketika kita melaksanakan zakat, otomatis juga membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dan yang ketiga adalah ketika kita melaksanakan zakat, kita juga membersihkan diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Oke, selanjutnya setelah kalian belajar, tentu banyak pengalaman yang telah kalian dapatkan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Pengetahuan. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, untuk minggu depan Pak Irfan memberikan tugas untuk menuliskan 5 hal yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran pada hari ini. Ketika kita sudah memberikan materi terkait dengan zakat, berarti apa yang harus kita lakukan setelah mengikuti pelajaran ini tadi? Nah, itu menjadi tugas minggu depan. Paham sampai sini? Kelihatannya sudah mulai ngantuk ini. Oke, baik. Kita bangkit